Om Swastiastu, hari ini akan dijelaskan teks lontar Aji Pari. Catatan Ari Wiraputra. Aji Pari merupakan naskah lontar yang berbicara tentang ilmu padi atau filsafat tentang padi. Karena pari dalam bahasa Bali alus dan bahasa Kawi berarti padi. Kemudian, secara umum, struktur dari naskah lontar Aji Pari ini dibangun berupa se atau pujo se. Pujo se dan se tersebut merupakan istilah lokal untuk menyebutkan mantra-mantra lokal yang diucapkan pada saat upacara-upacara sederhana berbahasa Bali yang bercampur dengan bahasa Kawi atau Jawa kuno, dan kadang ada istilah-istilah dari mantra yang berbahasa Sanskerta yang masuk di dalamnya. Terkait dengan istilah se, pujo se, mantra, sekiranya kita bersama perlu membaca penelitian-penelitian terkait hal itu untuk kedepannya. Kemudian beberapa poin yang dijelaskan dalam lontar Aji Pari ini adalah sekurang-kurangnya ada 14 poin yang dijelaskan dalam naskah ini. Yang pertama ada disebut dengan pengekan Betari Sri. Pengekan Betari Sri ini apabila diartikan adalah asal muasal atau dibuatnya padi atau Betari Sri. Karena dalam kepercayaan di Bali, padi tersebut dewanya adalah Betari Sri. Kemudian dalam poin pertama ini, pengekan Betari Sri ini terdapat bagian awalnya yaitu asal muasal dari Betari Sri. Kemudian berikutnya berisi istilah-istilah penghormatan terhadap Betari Sri atau padi. Kemudian bagian berikutnya adalah Aji Jineng. Aji Jineng, Jineng itu artinya adalah lumbung. Istilah lumbung atau jineng ada beberapa istilah di Bali seperti kelumpu, glebet, jineng, dan istilah-istilah tersebut secara khusus memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Namun fungsinya sama, yaitu menyimpan padi. Kembali ke poin yang pertama tadi, yaitu pengekan Betari Sri, itu yang ingatkan dibangun atau merupakan bentuk se atau pujo se di sana. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan dalam naskah lontar Aji Pari adalah penginih-inih. Kurang lebih dapat saya artikan penginih-inih ini adalah cara untuk memaksimalkan padi ataupun yang berupa beras tersebut ketika dipergunakan oleh seseorang. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah sesapan nandur buleh, yang berarti adalah se atau sesapan atau mantra-mantra lokal yang diucapkan saat menanam benih padi di sawah. Kemudian Banten ngulapin pari. Ampura, mohon maaf, Banten ngalapin pari, yaitu upacara sederhana, upakara sederhana yang diaturkan ketika menjelang panen. Kemudian Pangkedan Sekul, ini berisi se dan juga tulisan-tulisan atau rerajahan yang isinya kurang lebih sama dengan penginih-inih untuk memaksimalkan fungsi padi atau beras yang ketika panen di sawah dan dibawa ke rumah masing-masing untuk dimanfaatkan sebagai pangan dari setiap masing-masing keluarga. Kemudian yang ketujuh, nyimpen pari berisi se atau puja se pada saat menyimpan padi ketika datang dari sawah, menyimpan padi di lumbung, ataupun yang sudah menjadi beras ketika disimpan di pulu atau tempat penyimpanan beras di dapur Bali secara tradisional. Kemudian nomor 8 adalah ngembus talin tenahan. Ini berupa puja se taler, juga merupakan se seperti itu.
Tali tenahan itu adalah tali yang dipakai untuk mengikat padi. Kemudian pada saat membuka tali pengikat padi itu dalam naskah Haji Pari ini juga disediakan atau mantra lokal untuk membuka ikatan tali pengikat padi tersebut. Dianggap tali yang mengikat padi itu adalah seperti naga. Karena naga nanti saya jelaskan sangat dekat, mitologi tentang naga itu sangat lekat dengan kesejahteraan, terlebih padi. Kemudian yang nomor 9, nurunan pari, yang artinya saat menurunkan padi yang telah tersimpan di lumbung yang akan dimanfaatkan sebagai pangan yang diolah di dapur. Ini disediakan atau puja nya. Yang nomor 10 adalah anibakakan beras ring kukusan. Pada saat padi sudah diproses menjadi beras dan beras diolah menjadi nasi, kukusan tersebut adalah perabotan untuk memasak beras menjadi nasi. Ketika menaruh beras itu ke kukusan, disediakan juga di sini. Kemudian anyindok atau menyendok nasi. Nah, apakah pada saat masak atau menempatkan di tempat hidangan? Ini juga terdapat Kemudian anyagi. Ini secara umum sama dengan proses sebelumnya. Yang nomor 13 dan 14 terdapat Banten ring mas pira dan pengundang sedana ngaturang rambut sedana canang rayunan. Yang kita ketahui adalah Sangyang Rambut Sedana adalah pasangan dari Betari Sri. Titiang sendiri menerjemahkan bahwa Betari Sri atau padi sebagai simbol kesejahteraan secara feminis dan Sangyang Rambut Sedana yang secara nyata itu disimbolkan dengan emas, perak, uang atau di Bali disebut dengan jinah. Itu merupakan simbol kesejahteraan yang bersifat maskulin. Dalam cerita Sri dan Sangyang Rambut Sedana, Sri Sedana adalah sepasang saudara laki perempuan yang lahir dari Betara Guru. Ada cerita rakyat atau mitologis yang menceritakan seperti ini. Di Kahyangan, Betara Guru menciptakan Betari Sri dan Sangyang Sedana. Lahir menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika menginjak remaja, mereka jatuh cinta. Nah, para dewa yang ada di Kahyangan, para dewata yang ada di Kahyangan ketika itu merasa gusar karena Betari Sri menjalin hubungan cinta dengan saudara kandung, yaitu saudara kembarnya, yaitu Sangyang Sedana. Ada yang mengatakan bahwa Sri Sedana ini kembar laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu adalah siasat para dewata. Kemudian Batara Guru memanggil Sangyang Rambut Sedana. Karena kesalahannya, Sangyang Rambut Sedana dibakar menjadi abu, kemudian dibuang. Dan jasad atau bekas dari Sangyang Rambut Sedana itu jatuh ke bumi, jatuh ke Mercepada. Lama-kelamaan Betari Sri sangat gundah hatinya menunggu kakaknya Sangyang Rambut Sedana. Untuk menghibur hatinya, Betari Sri pada saat itu membuat pindekan, membuat sunari untuk menghibur hati yang terbuat dari bambu. Pindekan atau kincir dan sunari atau suara yang dihasilkan dengan sarana bambu yang dilobangkan ini, ornamen-ornamen yang ada di sawah ini nanti akan sangat berkaitan ketika kita membahas tentang upacara-upacara yang ada di Bali. Karena upacara-upacara besar yang ada di Bali itu sumbernya menurut saya dengan alasan melihat ornamen-ornamen yang dipakai di lapangan sangat erat kaitannya dengan kehidupan agraris yang melatar belakangi masyarakat Bali. Kembali kepada cerita Sri dan Sedana. Akhirnya Betari Sri ketika itu menghadap ayahnya Betara Guru.
pada saat Betari Sri sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, akhirnya Betari Sri memohon agar diperlakukan sama seperti kakaknya. Diperkenankanlah dengan berat hati oleh Betari Guru dan para dewa di Kahyangan. Ketika dibakar dan juga dibuang ke Manyopada atau di bumi, diceritakan pada saat itu manusia belum memakan nasi, tetapi masih memakan jagung, ketela, dan lain sebagainya. Nah, di tengah hutan saat itu ada dua pasang orang tua, kaki patuk dan nini patuk. Istilah kaki dan ini pun Titiang curigai kalau dicari secara pemaknaannya secara mendalam, kemungkinan itu adalah simbol dari Siwo dan Hema. Kemudian ditemuilah jasad seorang pria yang sangat tampan dan dewi yang sangat cantik. Dengan inisiatif itu, kaki patuk dan nini patuk mengubur kedua jasad itu. Terdapatlah sabda dari Kahyangan yang mengatakan bahwa semenjak itu, dengan kebaikan nini patuk dan kaki patuk, maka dari jasad Sri dan Sedana akan tumbuh padi yang menghidupi manusia. Dari tubuh Betari Sri tumbuhlah padi. Kemudian dari tubuh Betara Sedana menjadi ular sawah yang fungsinya akan memakan hama tikus karena Sang Hyang Rabut Sedana berjanji akan menjaga Betari Sri. Kemudian menjadi paksi atau burung kecetrung yang memakan ulat yang mengganggu padi. Cerita Sri Sedana ini latar belakang ceritanya ada kesamaan atau ada kemiripan dengan cerita Nyai Pohaci di daerah Sunda yang juga sangat berkaitan dengan naga atau mitologis tentang naga yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan. Kembali pada penjelasan tentang teks Aji Pari. Sekarang Titiang jelaskan beberapa bait penggalan di poin-poin atau beberapa bait penting dalam kesempatan ini pada lontar Aji Pari. Terkait dengan pengekan Betari Sri yang sedang Titiang jelaskan tadi, mengenai asal muasal disebutkan dalam lembaran 1B, dalam lembaran awal lontar. Nian kawruhakeno Aji Pari. Mantra pangekan Betari Sri madesa di Jempekeling, di Melayu di Kemulan, di Kampuga, di Kawijilan, kegawo ida ke Bali, manunggang jeng, manunggang kuli-kuli, mengambil pelit tedar, teke ida di Bali. Aksara ancang atau singkatan me di sini Tiang curigai sebagai singkatan mantra. Maka dari itu di Tiang curigai ini merupakan se atau puja se. Namun belum diketahui pasti pada saat apa se ini dilafalkan atau diucapkan. Atau bisa saja ini merupakan singkatan lain. Nah, inilah perlu sangat memerlukan Titiang tambahan wawasan dari teman-teman yang sedia menonton dan menambahkan bacaan Titiang ini. Apabila diartikan, inilah Haji Pari. Kemudian pangekan Betari Sri asal muasal dari Betari Sri. Madesa di Jempekeling. Disebutkan berasal dari desa yang dinamai Jempekeling. Ada arah atau ada kesan dari teks ini. Jempekeling yang dimaksud adalah keling. Ada yang mengatakan atau menginterpretasi keling yang sering disebutkan dalam naskah itu adalah Kalingga. Apakah itu benar atau masih bersifat mitologis? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Dan kita pun akan teringat dengan naskah Pajajiwan yang dibaca pada saat upacara besar, yaitu pada saat prosesi Mapeselang. Ketika upacara besar dengan tingkatan tertentu itu dianggap bahwa para dewata, diceritakan para dewata sedang membuat dunia, menciptakan dunia. Maka yang diciptakan selain manusia adalah sumber-sumber penghidupan. Maka keling ini juga disebutkan, lumbung, padi juga disebutkan di sana. Dan ini adalah kearifan-kearifan lokal untuk menerjemahkan segala yang kita punya, keberkahan yang kita punya. Disebutkan di Melayu, di Kamulan. Apakah Kamulan ini berarti Medang Kamulan? Itu juga masih tanda tanya. Di Kawijilan, Kegawo, ide ke Bali. Dari tempat-tempat yang disebut itu, dibawalah beliau Betari Sri atau padi itu ke Bali.
Manunggang jong. Jong itu berarti kapal atau perahu. Maka diartikan Betari Sri itu dinaikkan pada perahu, kemudian diseberangkan untuk menuju Bali. Mangambau Beledar teko ide ke Bali. Nah, asal muasal dari padi yang disebutkan dalam Aji Pari ini tentu menjadi hal yang sangat menarik ketika kita membaca teks ini lebih mendalam. Kemudian lanjutan dari panggilan Betari Sri yang berisi gelar atau penghormatan dari Betari Sri, karena kita sangat memuja Betari Sri sebagai sumber kesejahteraan, disebutkan sebagai berikut. Teko ide ke Bali, tumurun ide menampak bumi. Pada saat beliau Betari Sri datang ke Bali, turunlah beliau ke tanah. Dok bau sumopet Betari Sri. Pada saat baru tumbuh Betari Sri, ini menceritakan kesannya itu adalah ketika padi itu dibawa ke Bali, dan seolah-olah padi itu hidup sebagai wakil dari Betari Sri. Ketika beliau turun di tanah, tumbuhlah beliau. Linjong Taji Haranira, ketika baru turun dan baru tumbuh di lahan, beliau disebut dengan Sri Linjong Taji. Kemungkinan Linjong Taji itu seperti rumput yang tajam, karena padi baru tumbuh itu tajam-tajam tumbuhannya. Angiring sirering lahan Betari Sri Hana Dewi Haranira, ketika tumbuh beliau disebut Sri Hana Dewi. Agodong Siro Sawiji, godong itu artinya daun. Ketika beliau berdaun satu buah, Betari Sri Sadewi Haranira disebut dengan Betari Sri Sadewi. Agodong Sirororo Betari Sri Dua Dewi Haranira. Beliau disebut Betari Sri Dua Dewi ketika bercabang daun dua. Saya baca secara cepat, mungkin apabila ada yang berkenan untuk membaca nanti secara seksama atau lebih teliti bisa dibaca langsung teks ini secara hati-hati atau secara lengkap. Disebutkan gelar-gelar Betari Sri ini tidak hanya pada saat tumbuh, tetapi ketika panen, ketika padi dipotong, dipanen, ketika sisa-sisanya dibakar, kemudian dinaikkan ke lumbung, ada gelar-gelar tertentu yang disebutkan. Setelah itu sampai diturunkan dari lumbung dan dimasak, ada gelar-gelar tertentu. Saya percepat membaca. Ini lumayan banyak kutipannya. Nah, disebutkan ketika proses memasak, sinalinan kapusiro ringso Betari Sri penuh Dewi Haranira. Ketika dari lumbung ditempatkan pada tempat beras disebut dengan Sri penuh Dewi. Kemudian kitir Dewi Haranira, sinalinan kapusiro ringso sudah tadi disebutkan. Munggah siro ke penyaringan Betari Sri tek-tek Haranira. Liniwat kapusiro Betari Sri Mekar Dewi Haranira. Ketika dimasak beras itu beliau disebut bergelar Betari Mekar Dewi. Kemungkinan karena beras itu kembang atau mekar disebut dengan Mekar Dewi. Sampai siap dihidangkan pun ada gelar-gelar yang disebutkan di sini. Sangat menarik gelar-gelar penghormatan kepada Betari Sri ini. Ada juga dalam teks-teks lain menyebutkan Sri Mumbul, Sri Penuh dan lain sebagainya yang sangat Sri Medanan. Nah itu Sri Tumpuk. Penghormatan mengenai Betari Sri yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui. Selanjutnya adalah penginih-inih. Penginih-inih ini adalah tulisan-tulisan tertentu yang digurat pada perabotan-perabotan yang tujuannya atau diyakini untuk memaksimalkan fungsi dari beras atau padi. Contoh garis merah ini saya tunjukkan. Iti penginih-inih Sri Hening Payuk. Artinya dalam payuk atau tempayan itu ditulis Sri Hening untuk memaksimalkan ketika mengolah beras menjadi nasi. Sri Masih Gerang Pawon. Beras serang-serang, kukusan dalam kukusan, alat untuk menanak nasi itu ditulis beras serang-serang. Ini adalah penguat keyakinan masyarakat. Kemudian dilanjutkan Aji Jinang. Aji Jinang ini artinya adalah jinang berarti lumbung yang sudah yang sebutkan dengan varian-variannya di Bali disebut dengan glebet, kelumpu. Nah,
Aji itu pengetahuan, maka ini bisa kita artikan pengetahuan mengenai lumbung. Ini masih juga berbentuk se. Yang baca sedikit. Nihan aji jineng, mantra kemungkinan. Kangin jineng pangubuh sio pebatunnya pulese. Isinio padi putih sang yang antau bogo anyak tani. Kadio jineng sabogan pabuktino ke kuo. Isinio padi rem sang yang naga murup menyak tani. Kau jineng kali pebatunya alu, isinnya padi kuning sang yang naga paliwar manyak teni. Ini saya baca contohnya secara singkat nanten. Aji Jinang ini mengatakan atau mengandaikan bahwa lumbung sebagai stana dari Betari Sri atau padi itu bertempat di kelima arah sesuai dengan warna. Kalau bertempat di timur, padi yang berisi adalah padi atau beras putih. Di utara beras hitam atau padi hitam, di barat kuning dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan juga di sini binatang-binatang seperti kekuwo, alu, kulesih, mungkin ada kaitan tertentu, dan yang jelas di sini disebutkan naga. Nah, naga ini sangat menarik kita ketahui. Ini ketika kita berbicara masalah padi, masalah pengolahan padi, tidak akan dapat lepas dari yang namanya mitologis tentang naga. Karena dalam teks lain ketika nandur atau menanam padi pun ada yang mengatakan minta izin kepada sang yang Naga Anantabogo kalau tidak salah, karena dianggap beliau berstana di Sabto Petalo atau lapisan-lapisan tanah di bawah. Beliau yang menguasai itu. Selain ada keterhubungannya mengenai pengetahuan masyarakat Nusantara terhadap mitologis ini, buktinya ceritanya Pohaci juga kalau tidak salah berkaitan dengan mitologis naga ini, ya berkaitan dengan Betari Sri dalam versi di Jawa Barat, di Sunda. Kalau tidak salah ya, di Bali juga demikian. Kemudian terkait juga cerita rakyat atau mitologis mengenai ujung dari Gunung Semeru yang dibawa ke Bali. Disebutkan dalam beberapa teks, beberapa cerita bahwa Gunung Semeru itu adalah Gunung Mas Puncak Manik. Gunung Mas simbol kesejahteraan dan puncaknya adalah permata. Puncaknya itu sudah dipotong kemudian dibawa ke Bali. Pada saat dibawa ke Bali ini untuk membawanya Naga Taksaka menerbangkan, ditugaskan untuk menerbangkan. Kemudian Naga Anantabogo dan Naga Basuki itu mengikat. Kemudian sebagai pondasinya ketika menyeberang ke Bali adalah Bedawang Ale. Anantabogo jelas bogo mengarah arti kepada pangan. Basuki kemungkinan ada kaitannya dengan air yang juga merupakan sumber kesejahteraan. Maka tidak salah kalau naga ini sering diidentikan dengan kesejahteraan. Kemudian dalam ilmu wariga ada juga yang disebut dengan penenagan sasih. Setiap sasih atau bulan dalam perhitungan Bali dipercayai naga ini mengalami posisi yang berpindah-pindah. Misalnya dalam satu sasih, kase, karo, ketiga dan lain sebagainya akan berbeda posisi kepala naga, badan dan ekornya menurut ilmu wariga. Sehingga para undagi, petani dan yang lainnya sangat harus memerhatikan penenagan sasih ini. Misalnya contoh dalam ilmu tani, ketika nandur atau menanam padi, sesuaikan dengan sasihnya. Bila di satu sasih itu kepala naga berada di utara, jangan menanam padi dari utara, karena mitosnya adalah tidak akan subur karena padi itu dimakan oleh mulut naga. Nah, itu yang penting dan menarik untuk diperhatikan. Kemudian selanjutnya ada pula dalam teks Aji Pari ini yang upacara-upacara sederhana yang tidak disebutkan. Titiang mengutip sedikit ini 14 upacara sederhana terkait padi dalam teks Aji Pengintar Pantun. Titiang bacakan manten dumun, ada ngendagin dari sawah, mau ini nandur pari, mabuhin buleh, kekambuhan muang ulanan pari, pengulapan pantun wusan menjukut, pangisahan pari, makukungin pari, caru sedurungan pari, nyangket pari, pemendakan dewaning pari, mantanin padi ring lumbung, nadonin saring asap atau tain asap,
sesapan beras kepulu. Secara singkat, Titiang jelaskan di ke-14 ini mengolah padi di sawah itu mulai dari benih sampai ditempatkan di lumbung. Upacara-upacara sederhananya bagaikan memelihara manusia, sangat memanusiakan padi masyarakat lokal Bali dahulu. Contoh, mengkukungin pari. Ini ketika pari sudah berisi beras di dalamnya, maka disengkar dengan baik-baik. Kemudian pengisahan pari, dianggap padi itu sedang ngidam atau menjelang hamil, maka dibuatkan rujak-rujakan dan lain sebagainya. Kemudian pengulapan pantun urusan menjukut. Ngulapin itu adalah mengembalikan unsur-unsur tenaga yang ada dalam diri manusia. Misalnya ada ada sesuatu yang sangat penting bagi seseorang itu dan menggemparkan dia secara fisik mungkin. Contoh, ketika masyarakat Bali mengalami kecelakaan, kemudian setelah maka dilakukan pengulapan untuk menarik kembali bayunya dan pengulapan pantun urusan menjukut ini adalah ketika padi itu tumbuh dan rumput-rumput liar itu tumbuh di sampingnya, petani itu kemudian membersihkan rumput-rumput itu yang tumbuh di sela-sela padi. Dianggaplah padi itu mengalami gangguan, disharmoni. Kemudian dibuatkan upacara pengulapan. Ini persis seperti memelihara manusia. Demikianlah masyarakat-masyarakat lokal Bali merepresentasikan atau menganggap bahwa padi itu seperti manusia. Nah, ada pula upacara-upacara sederhana lainnya yang tidak dijelaskan dalam teks tersebut, seperti pemapagan toyo, pedewasan ala yuning dewasa, kemudian usado sawah atau penangluk merana di sawah. Ada pula yang bersifat komunal seperti ngusabon ini. Nah, beberapa upacara-upacara ini mungkin akan perlu dijelaskan di penjelasan-penjelasan berikutnya karena memerlukan waktu khusus dan pembahasan khusus mengenai itu. Nah, dari beberapa penjelasan singkat itu, catatan penting yang perlu Titiang catat hari ini adalah: 1. Teks-teks yang disebutkan di atas atau yang disinggung itu belum dikaji secara filologis, artinya belum dapat saya pastikan mengenai entah kapan dikarangnya, apakah teks tersebut baru atau teks tersebut memang teks lama yang kita warisi di Bali, belum dapat kita pastikan. Kemudian jejak-jejak padi ini ketika membaca buku penelitian dari Pak Ardike, Sejarah Bali dari Prasejarah hingga Modern itu, kalau Tiang tidak salah baca dan mengartikan, kemungkinan jejak-jejak padi itu sudah ada 5.000 tahun dengan alat-alat yang ditemukan. Tapi ini Titiang mohon bantuan untuk membaca kembali buku itu. Kemungkinan apakah Titiang benar baca atau salah. Kemudian 2000 tahun lalu dikatakan sudah terjadi bukti-bukti menanam padi, pengolahan padi itu secara domestik seperti itu. Kemudian ini masih belum dapat dijawab kapan aktivitas-aktivitas bersawah itu sudah terorganisasi menjadi organisasi subak di Bali, itu belum diketahui pasti. Tetapi dari teks-teks tinggalan prasasti Bali kuno seperti Prasasti Klungkung B bertahun 994 Saka atau 1072 Masehi dengan Raja Anak Bungsu sudah menyebutkan mengenai kasuakan rawas. Kemudian yang perlu dicatat berikutnya adalah banyak upacara-upacara yang bersumber dari kehidupan agraris atau padi. Dan perlu kita pikirkan untuk selanjutnya adalah apakah upacara-upacara besar yang selama ini kita lakukan di Bali itu berdampak apabila kita belum memerhatikan kehidupan agraris. Upacara besar yang kita lakukan di pura-pura besar, pura utama seperti Besakeh dan lain sebagainya. Besakeh itu pun kemungkinan idenya adalah
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bali ketika kita tidak memperhatikan alam, pemeliharaan lingkungan terlebih dengan agraris. Apakah upacara-upacara besar yang kita lakukan tersebut sudah maksimal? Nah, itu adalah hal yang perlu kita jawab bersama dan perlu dibahas pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah perlu diperhatikan lebih lanjut untuk pemeliharaan lingkungan. Dari catatan ini, penting sekali untuk kita berkomunikasi, berdiskusi, dan berbuat atau aksi secara langsung terkait ini dari segi multi keilmuan, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Karena kita sejatinya keilmuan kita semuanya saling membutuhkan. Ini demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai teks Aji Pari dalam kesempatan ini. Mungkin banyak hal yang masih kurang, yang masih perlu disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari. Ini mohon maaf, mohon dipermaklumi kekurangan-kekurangan yang Titiang sampaikan, ataupun ada hal yang melenceng atau ada kesalahan yang Titiang utarakan. Ini Titiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian catatan saya hari ini, semoga bermanfaat.